Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan sangat amat senang berjumpa kembali dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Tentunya dalam sharing atau topik yang menarik ya. Kita akan bahas tentang strategi pemasaran dan branding ya. Oke, kita mulai dari strategi yang akan dilakukan. Di antaranya adalah strategi pemasaran dan branding sangat penting dalam membangun dan mengembangkan bisnis ya. Berikut ini ada beberapa elemen utama dari strategi pemasaran dan branding yang efektif tentunya. Yang pertama itu adalah segmentasi pasar. Kita melakukan identifikasi dan target pasar tentunya ya. Kenali siapa pelanggan potensial berdasarkan demografi misalnya. Kemudian psikografinya dan tentunya perilaku. Nah, segmentasi geografis dan demografis ya, pisahkan antara pasar yang berdasarkan wilayah ataupun karakteristik pelanggan misalnya seperti usia, gender, pendapatan, ataupun pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah positioning ya. Jadi menentukan posisi merek kita di pasar. Posisikan produk atau layanan dengan cara apa? Dengan cara membedakan dari kompetitor. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah unique selling proposition atau USP. Jadi soroti apa yang membuat produk kita atau produk Anda unik dan berbeda dari yang lain. Nah, kita bolehlah dalam hal ini menjadi kambing di tengah kambing hitam di tengah kambing putih atau sebaliknya ya, jadi supaya orang langsung bisa mengenal produk kita. Ini penting ya. Kemudian yang ketiga, value proposition ya. Jadi jelaskan manfaat utama ya yang akan diperoleh kalau misalnya Anda ataupun konsumen dari produk ataupun layanan yang kita launching ya, yang kita punya. Nah, kemudian fokus pada bagaimana produk atau layanan ini akan memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah pelanggan. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat itu kita lakukan branding ya. Jadi identitas merek. Kita kembangkan elemen visual dan komunikasi seperti logo yang kita punya atau yang baru kita buat, kemudian warnanya ya yang eye catching, kemudian tipografi dan suara merek yang kuat dan konsisten ya. Atau misalnya kita bikin brand voice dan personality. Tentukan bagaimana suara merek Anda, formal, casual, inovatif dan sebagainya. Dan bagaimana nilai-nilai perusahaan ini akan disampaikan supaya konsumen itu menjadi tertarik terhadap produk kita. Ini penting ya. Jadi kemudian harus konsisten ya. Jadi ada konsistensi di situ. Pastikan bahwa branding di semua saluran pemasaran misalnya medsos, media sosial, situs web, iklan dan lain-lain itu harus semuanya konsisten. Kemudian yang kelima, digital marketing ya, SEO, Search Engine Optimization. Jadi tingkatkan visibilitas situs web melalui pencarian organik misalnya. Kemudian sosial media marketing ya, bangun komunitas, libatkan audiens dan sebarkan informasi melalui platform seperti Instagram. Kalau punya Facebook ya Facebook ataupun dengan LinkedIn ya. Jadi ini semua itu menjadi suatu corong bagi kita. Nah, berikutnya adalah konten marketing. Jadi buat konten yang relevan dan berharga seperti blognya, videonya, infografis yang ada. Untuk apa? Untuk menarik perhatian dan memberikan solusi kepada audiensnya.
Yang keenam ya, bagaimana strategi penjualan dan promosi. Promosi penjualan misalnya gunakan diskon ya, tidak hanya ini bisa dilakukan tidak hanya di mall ya. Kemudian kita lakukan bundling ya, ataupun penawaran khusus untuk meningkatkan penjualan tentunya. Kemudian event dan sponsorship, jadi partisipasi dalam acara atau menjadi sponsor untuk meningkatkan exposure merek kita ya. Jadi itu beberapa cara yang bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah kita lakukan customer relationship management atau CRM ya. Gunakan alat CRM ya untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan tentunya. Kemudian kita pantau kepuasan pelanggan. Pelanggan itu adalah raja, pembeli itu adalah raja, dan gunakan umpan balik untuk meningkatkan produk dan layanan ya. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi dan partnership ya. Jadi endorsement ataupun influencer marketing, bekerja sama dengan influencer ataupun selebriti yang relevan ya untuk mempromosikan produk Anda. Bisa digunakan, tapi siap-siap ya karena kadang-kadang ya mahal biayanya. Tapi kalau misalnya produk kita memungkinkan, itu tidak ada salahnya ya. Kemudian strategic partnership ya, jalin kemitraan dengan bisnis lain yang bisa saling melengkapi untuk memperluas jangkauan pasar ya. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang kesembilan tentunya kita harus melakukan pengukuran dan evaluasi, penting ya. Kita harus tahu KPI-nya, Key Performance Indikatornya ya. Tentukan metrik untuk mengukur keberhasilan, misalnya seperti pertumbuhan penjualan, peningkatan lalu lintas web, ataupun tingkat retensi pelanggan. Kemudian ada analytics-nya, gunakan alat analitik untuk melacak kinerja kampanye dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Nah, jadi dengan kombinasi strategi pemasaran yang terencana dengan baik dan branding yang kuat, bisnis dapat meningkatkan visibilitas, membangun kepercayaan ya dari konsumen, dan menciptakan kesetiaan pelanggan, dan tentunya kita inginkan adalah berkelanjutan. Oke. Kemudian berikutnya kita bahas tentang branding itu sendiri. Branding itu apa sebetulnya? Nah, branding itu adalah proses kita menciptakan dan membangun persepsi yang kuat. Nah, untuk apa? Ya, tentunya bagaimana ini tentunya ya yang unik ya dan konsisten tentang bisnis ataupun produk yang di benak konsumen. Jadi branding ini tidak hanya mencakup elemen visual saja, tetapi yang lain ya. Kalau visual apa, seperti logo ataupun desain kemasan ya, tetapi juga mencakup nilai, ada misi di situ, ada kepribadian ya, dan pengalaman pelanggan yang berhubungan dengan merek kita ya, dengan suatu merek. Nah, sebuah brand yang kuat ini dapat membedakan produk atau layanan Anda dari pesaing ya, membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan ya. Nah, kemudian apa saja elemen utama branding ya? Nah, yang pertama itu adalah identitas merek atau brand identity ya. Nah, ini mencakup semua elemen visual dan fisik yang digunakan untuk menciptakan citra merek, seperti logo ya. Logo itu apa? Simbol visual yang mewakili merek. Kalau kita melihat sesuatu langsung, oh ini, langsung tidak ada tulisannya juga sudah tahu. Nah, itu merek apa. Nah, kemudian warna, ini sangat penting juga. Palet warna yang digunakan secara konsisten dalam semua materi pemasaran. Kemudian tipografi ataupun fontnya yang mencerminkan karakter merek itu tersendiri ya, atau karakter merek itu sendiri. Nah, sementara juga ada hubungannya dengan kemasan. Cara produk dipresentasikan secara fisik kepada pelanggan.
Kemudian yang kedua itu kepribadian merek atau brand personality. Merek aja punya personality, ini penting ya. Jadi seperti orang ya, sebuah merek juga memiliki kepribadian. Inilah adalah cara merek berbicara ya. Dalam bentuk merek sudah berbicara dan berperilaku kepada audiensnya, kepada pelanggannya. Jadi kepribadian ini membantu merek untuk terhubung dengan audiens target. Contoh ya, ini tidak ada hubungannya dukung-mendukung ya, mohon maaf, disclaimer, nanti memberikan contoh bukan ada kepentingan tetapi memberikan contoh untuk kita pelajari, kita pahami dan kita tiru. Kalau misalnya Bro and Sis mempunyai produk ya supaya bisa kita maju. Jadi merek seperti Nike ya memiliki kepribadian yang berani dan energik, sedangkan Chanel dikenal dengan karena keanggunan dan kesederhanaannya. Ya oke ya. Jadi sekali lagi mohon maaf tidak berhubungan dengan dukung-mendukung ya, endorse mengendorse ataupun yang lain. Kita memberikan contoh yang mudah dikenal tentunya. Nah, kemudian yang ketiga itu positioning merek tersebut atau brand positioning ya. Jadi posisi merek di pasar relatif terhadap pesaing ya. Ini mencakup persepsi pelanggan tentang produk dan layanan dibandingkan alternatif lain. Contoh misalnya merek Rolex ya, memposisikan diri sebagai merek jam tangan yang mewah dari dulu itu. Nah, sedangkan ada merek lain yang dari Jepang ya, Casio misalnya, fokus pada jam tangan yang lebih terjangkau dan fungsional. Banyak sekali fungsinya. Bahkan sekarang sudah muncul berbagai macam smartwatch ya dengan merek-merek tertentu. Nah, kemudian yang keempat, janji merek. Merek itu dia berjanji juga, jadi brand promise ya. Nah, ini adalah janji yang diberikan merek kepada konsumennya terkait apa ya yang akan mereka terima ketika menggunakan produk atau layanan tersebut. Contoh misalnya FedEx ya, menjanjikan pengiriman cepat tepat waktu, sementara Volvo menjanjikan keamanan. Nah, ini ya, ini sesuatu yang mengasihkan dan menjanjikan. Jadi janji merek, tidak hanya omong kosong. Oke, kemudian berikutnya adalah nilai dan misi merek. Jadi brand values dan mission ya. Jadi nilai dan misi adalah prinsip dan tujuan mendasar yang mendorong operasi ataupun keputusan merek. Jadi nilai ini memberikan panduan bagi bisnis dalam menghadapi tantangan dan peluang. Contoh misalnya ya, Patagonia, sebuah merek pakaian odor misalnya, Eiger ataupun Ray ya. Jadi memiliki misi untuk mendukung kelestarian lingkungan tentunya ya. Jadi itulah beberapa yang digambarkan ya. Nah, berikutnya adalah pengalaman merek, brand experience. Nah, bagaimana konsumen berinteraksi dengan merek tersebut dari saat pertama mereka mengetahui tentangnya, jadi hingga menggunakan produk atau layanan tersebut. Jadi pengalaman yang positifkah? Nah, ini akan dapat menciptakan loyalitas yang lebih besar ya. Jadi banyak sekali ya. Contoh misalnya Apple. Ya, sekali lagi kita hanya mencontohkan saja ya, tidak ada hubungannya dukung-mendukung, dan memberikan Apple ini memberikan pelanggan ataupun pengalaman yang halus dan menyenangkan dari toko fisik ya, layanan pelanggan hingga penggunaan produknya. Kemudian yang ketujuh adalah brand voice ya. Ini adalah cara merek berkomunikasi dengan audiensnya. Jadi melalui bukan lagu saja, melalui pesan dan konten. Jadi suara merek bisa formal, bisa ramah ya, serius atau humoris ya, tergantung pada kepribadian merek tersebut. Misalnya ya, contoh Twitter Wendy's ya, makanan cepat saji, dikenal karena apa? Menggunakan suara yang lucu dan sedikit sarkastik dalam interaksi media sosialnya ya. Jadi kita lihat ini berbagai macam merek ya. Kemudian langkah-langkah yang membuat branding yang kuat ya. Kita apa sih yang
bisa kita upayakan kalau kita pengen membuat branding yang kuat. Ini bisa kita terapkan untuk berbagai macam ya, baik produk ataupun layanan. Nah, yang pertama itu adalah tentukan identitas dan tujuan merek Anda. Jadi pahami siapa Anda sebagai merek ya, apa yang bisa ditawarkan dan apa tujuan utama dari merek tersebut. Tentukan audiensnya dan target apa yang ingin mereka capai dengan produk atau layanan kita itu. Nah ya, setelah itu baru kita menentukan identitas ataupun tujuan merek kita. Nah contohnya ya, jika merek kita berfokus pada produk ramah lingkungan, nilai inti ya kita ya mungkin keberlanjutan dan tanggung jawab sosial tentunya ya. Jadi berhubungan dengan penyelamatan lingkungan, konservasi ya, karena kita ini sudah banyak ya, lingkungan kita itu sudah banyak tercemar. Kita berharap itu tanggung jawab sosial itu muncul di identitas dan tujuan merek kita. Kemudian yang kedua, kita lakukan riset pasar dan kompetitor. Jadi lakukan riset dalam yang mendalam tentunya ya, tentang target pasar dan pesaing kita. Nah, pahami bagaimana pesaing kita itu memposisikan diri dan cari peluang untuk membedakan dengan merek kita yang kita punya tentunya. Contoh misalnya, jika kompetitor kita lebih fokus pada harga ya, Anda bisa memfokuskan branding kita itu pada kualitas atau layanan pelanggan yang lebih baik ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita upayakan. Kemudian yang ketiga, kembangkan elemen visual yang konsisten ya. Jadi misalnya desain logonya, palet warnanya, dan elemen visual lainnya harus mencerminkan kepribadian dan tujuan merek Anda. Jadi pastikan semua elemen ini digunakan secara konsisten di semua platform pemasaran misalnya. Kemudian seperti ya di situs web ya, media sosial dan iklan. Contoh nih, sekali lagi kita bukan endorse, bukan mendukung ya, yang mudah yang bro and sis tahu, misalnya Coca-Cola ya, menggunakan warna merah dengan tipografi yang konsisten ya, seperti digambar di seluruh dunia. Nah, menciptakan identitas visual yang mudah dikenali ya, tidak usah rumit-rumit. Nah, kemudian yang keempat, tentukan brand voice dan personality-nya. Jadi suara kepribadian merek Anda harus sesuai dengan audiens target. Jika Anda menargetkan audiensnya muda, tentunya ya Anda atau kita mungkin memilih nada yang lebih casual dan ramah. Untuk audiens corporate ya, Anda mungkin memerlukan nada yang lebih profesional dan formal. Contoh ya, merek seperti Innocent Drink ya, menggunakan nada yang ringan dan lucu dalam iklan mereka ya, untuk mencerminkan kepribadian yang ramah dan menyenangkan ya. Jadi itu beberapa hal. Kemudian berikutnya, buat janji yang konsisten dan tepati ya, jangan buat janji-janji saya saja ya, tanpa ditepati tentunya. Nah, janji merek ini harus realistis dan dapat dipenuhi ya. Jadi konsistensi adalah kunci untuk membangun kepercayaan pelanggan. Jadi jika Anda berjanji memberikan pengiriman cepat misalnya, pastikan pengiriman selalu tepat waktu. Contohnya ya, Amazon misalnya ya, dikenal karena janji pengirimannya yang cepat dan dapat diandalkan melalui layanan prima ya. Oke. Yang berikutnya adalah berinteraksi secara aktif dengan konsumen ya, artinya terlibat dengan pelanggan di berbagai saluran seperti media sosial, layanan pelanggan, dan acara. Semakin banyak Anda terlibat, semakin kuat hubungan yang terbentuk. Contoh merek kosmetik Wardah misalnya, ini salah satu contoh saja ya. Sangat aktif berinteraksi dengan audiens di media sosial, sering mengajukan pertanyaan, memberikan respon yang cepat, dan melibatkan pengikut dalam pengembangan suatu produk yang baru. Jadi ini penting ya.
Jadi keinginan konsumen itu akan terpenuhi, terjawab dengan produk-produk nanti yang akan dibuat ya. Jadi konsumen tidak segan-segan untuk membelinya nantinya. Kemudian yang ketujuh, bangun loyalitas dari pelanggan ya. Jadi pelanggan yang loyal akan menjadi duta merek yang kuat loh. Dia akan mempromosikan, dia akan menyebarkan itu ya. Kalau kita sudah punya pelanggan yang loyal, membantu menyebarkan pesan merek Anda dan menarik pelanggan baru. Jadi program loyalitas, pengalaman pelanggan yang positif, dan layanan pelanggan yang luar biasa dapat memperkuat hubungan dengan konsumen. Contoh misalnya berbagai macam merek minuman ya, jadi menawarkan program loyalitas yang memberikan poin ya kepada pelanggan setiap kali mereka membeli yang dapat ditukarkan dengan produk gratis misalnya. Nah, contoh ya branding produk yang cukup sukses ya, tentunya yang mudah orang kenal nih, misalnya Nike ya, identitas fokus pada olahraga dan prestasi, bukan yang lain, tidak juga, tapi banyak juga ya. Nah, identitasnya itu ya, jadi fokus pada olahraga dan prestasi. Kepribadian, berani, energik, penuh semangat misalnya ya. Jadi janji mereknya memberdayakan atlet di seluruh dunia ya, dengan tagline just do it ya. Jadi itu. Kemudian pengalaman menciptakan produk ya yang membantu orang mencapai tujuan kebugaran mereka. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita contoh pengalaman mereka ya, kita pelajari untuk diterapkan pada perusahaan kita. Nah, berikutnya adalah Coca-Cola. Identitas mereka mempromosikan kebahagiaan misalnya, kebersamaan dan kesegaran ya. Kemudian kepribadian ramah, menyenangkan, optimis. Janji mereknya bagaimana? Membawa momen kepada momen bahagia dalam hidup sehari-hari. Kemudian pengalaman kemasan ya yang mudah dikenali, dan kampanye iklan yang kuat seperti taste the feeling. Taste the feeling. Itu ininya sesuatu yang dijadikan semacam ya pembeda dari yang lain, dan orang mudah ingat terhadap produk tersebut. Dan itu kita pelajari, nanti terapkanlah pada produk-produk Bro and Sis di mana saja berada ya. Nah, berikutnya adalah Tesla. Jadi identitasnya pemimpin dalam inovasi teknologi dan berkelanjutan. Nah, bagaimana Pak kepribadiannya? Cerdas, inovatif, berwawasan ke depan ya. Kemudian janji mereknya memberikan kendaraan listrik premium yang ramah lingkungan dan berkinerja tinggi. Itu janji mereknya. Kemudian pengalaman, pengguna Tesla mendapatkan pengalaman yang mewah dan futuristik baik dalam produk maupun layanan purna jualnya ya. Jadi itu. Kemudian berikutnya adalah Apple. Ya, ini ya identitasnya. Nah, bagaimana? Merek ini teknologi premium yang menggabungkan desain yang elegan dengan kemudahan yang bagi penggunanya tentunya. Sementara kepribadian ya inovatif, minimalis, profesional. Janji mereknya menyediakan teknologi yang canggih namun mudah digunakan dengan fokus pada desain dan kualitas. Kemudian pengalaman ya, Apple menawarkan pengalaman terpadu mulai dari toko retail hingga pelayanan pelanggan, menciptakan komunitas pengguna yang loyal. Nah, sekarang manfaat branding itu sendiri ya, terutama branding yang kuat. Yang pertama itu membedakan produk dari kompetitor. Jadi branding yang kuat memungkinkan produk ataupun layanan menonjol di pasar yang kompetitif tentunya. Kemudian membangun kepercayaan dan loyalitas. Jadi merek yang konsisten dan dapat diandalkan lebih cenderung membangun kepercayaan pelanggan dan loyalitas jangka panjang.
Yang ketiga, meningkatkan nilai merek. Jadi branding yang sukses ya dapat meningkatkan persepsi nilai produk itu, memungkinkan bisnis untuk menetapkan harga lebih tinggi dan memperluas pangsa pasar. Yang keempat nih ya, mempermudah ekspansi bisnis. Jadi merek yang kuat akan memudahkan bisnis untuk memperkenalkan produk baru atau memasuki pasar baru karena pelanggan sudah mempercayai merek tersebut ya. Jadi itulah yang bisa kita sajikan dalam pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, selalu berbahagia ya, selalu tetap ya bersemangat ya di dalam kehidupan ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.